Ya, teman-teman di pagi hari ya, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026. Hari ini kita bahas emiten yang tapi ini ingat ya, bukan rekomendasi, tapi ini adalah tahu emiten-emiten yang khas, ada juga emiten yang memiliki teman-teman semuanya ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, pertama ada tim. Nah, tim kemarin di satu buat support tadi di 2040. Tetapi per hari kemarin ternyata Foren sudah ngambil 80,9 miliar. Kalau teman-teman lihat ya di dari tanggal 27 April, si bandar Foren itu ngambil. Nah, di sini Forennya ada si JP nih. Mereka biasanya ngebuang ya. Sekarang sudah ngambil di emiten TIN, ada ZP, BKKJ Akak. Bahkan hari kemarin pun si Foren sudah ngambil lagi 80,9 miliar. Terus disusul dengan bandar lokalnya. Bandar lokal sudah ngambil lumayan teman-teman di sini nih ya. Bandar lokalnya. Kita pindahkan ke lokal. Ada si BB sudah ngambil 10 miliar, memang di bawahnya ada si XL gitu ya. Ada LG juga sudah mulai masuk, tapi di sini Smart Money termasuk juga. Saya pikir kalau dia tidak jebol level sini masih aman teman-teman. Tapi untuk sekarang ya tinggal nunggu konfirmasi aja sebenarnya si tim ini. Nunggu konfirmasi untuk day trade-nya ya. Nunggu konfirmasi dia MA10 sudah menghadap ke atas. Saya pikir untuk melakukan kenaikan bisa. Waspada area amannya di level 3160 ya. Kalau tren lagi masih oke, masih bagus. Cuman kalau dia sudah mulai jebol level 3010, patut diwaspadai. Berarti dia harus berada di atas candle panjang ini ya, satu tiknya. Ini kan di bawahnya itu di angka 3090. Nah, berarti maksimal di angka 3150. Nah, kalau masih turun ke level itu masih aman. Karena pungutan Forex ini pun bagus dari tanggal 27 April. Untuk bandar lokal memang kemarin jualan, tapi per hari Jumat tanggal 22 sudah mulai masuk kembali. Kalau teman ingin trading cepat silahkan aja. Nah, ini sudah masuk syarat. Nanti kalau targetnya di 4240 dengan area support di agak sedikit dalam ya di sini ya. Di 3030 teman-teman. Mungkin kalau dia jatuh ke 3410 masih aman sampai ke maksimal turun aman itu di 3270. Bila mana 3270 sudah mulai jebol patut diwaspadai dia akan untuk turun ke supportnya bisa terjadi. Nah, selagi dia masih ditahan di MA 200 ke atas 15 menitan cenderung bagus. Nah, ini untuk si tin untuk day trade-nya ya. Ini tinggal nunggu konfirmasi MA sebelumnya menghadap ke atas aja. Targetnya di sini gap ya 4230. Nah, bila mana target sini tidak bisa dilalui 4100, waspada ya untuk area koreksiannya. Koreksiannya bisa ke level sini teman-teman. Ini area penurunan di bawah di atas MA 200-nya. Tempo untuk kesian bagus ya. Kalau kita lihatin di sini posisinya dia sudah posisi di mana? Ini biasanya nah, dia masih posisi sedikit sedikit mahal teman-teman di sini nih. Dia baru lepas daripada harga murah tapi sedikit manja. Targetnya harusnya sih di bawah sini nih, di bawah harga tertinggi sebelumnya lah teman-teman di sini. 4 ribuan lah ya. Jadi kalau dia mampu mengarahkan MA10 menghadap ke atas silahkan entry. Tapi kalau malah dia koreksi lagi tunggu aja sampai terbentuk lagi MA10-nya ya. Untuk swingnya, tapi kalau untuk day trade maaf ya. Terus untuk 15 menitan ya sudah masuk syarat. Cuman ingat area supportnya jangan sampai lupa karena kan posisinya sekarang itu dia sudah di harga
tengah ke atas ya, artinya sudah di harga premium. Memang terbuka lebar teman-teman ya. Ini kalau dia mampu melewati gapnya ya teman-teman. Saya pikir untuk melanjutkan kenaikan ke level 4.600 ke atas itu bisa terjadi lagi. Karena melihat dari pungutan porennya bagus banget dan barang lokal pun bagus banget. Cuman dia tetap aja kita kewaspadaan harus ada. Jadi kalaupun turun ke angka 3170 masih posisi aman. Tapi kalau lepas daripada itu ya ke angka 3030 bahkan menjebol 2870 ya bisa ke level 2750. Makanya tunggu sampai konfirmasi MA10-nya terbentuk, tapi untuk 15 menitan sih oke, teman-teman ya. Udah nembus MA 200 teman-teman, tinggal butuh berikan target di sini nih, 4230-an ya, di area gap itu kan. Lanjut, ada emiten berikutnya, ada Inco, ada yang punya Inco. Inco diambil sama Poren juga per hari kemarin. Nah, Poren sama bahan lokal ngambil terus. Nah, Inco itu sudah diambil sejak tanggal 8 April, teman-teman ya. Si Inco ini 8 April Bandar Poren sudah mulai ngambil 8 sudah lama ya. Udah lama nih sampai tanggal 22. Nah, kalau kita cek ya Porennya ada siapa? Ada si JP nih. Jadi JP kan biasanya ngebuang tuh di broker-broker, sorry di emiten-emiten yang lagi turun. Nah, sekarang JP itu ngambil di emiten Inco sama TIN ya. Nah, kemarin terdeteksi 73,2 miliar, Poren sudah mulai masuk. Saya pikir ini sudah mulai bagus teman-teman, sudah menyentuh MA10 dan ini sudah menjadi supportnya ya. Ya walaupun kemarin di bawah support, ini sudah menjadi support lagi karena sudah menyentuh MA10. Area aman banget di 5150, waspada kalau dia jebol satu titik di bawahnya 4810. Untuk 15 menitan cenderung oke enggak. Nah, 15 menitannya sudah nembus MA 200, cuma dia bikin gap ya, gap kecil. Jadi kalau dia turun ke MA 200 lagi 5.400 masih posisi aman. Maksimal aman di mana? Maksimal aman di sini di 5.000-an. Kalau sudah jebol 5.000 waspada untuk area supportnya di level 4.450. Jadi kalau sudah jebol situ ya udahlah, teman harus mengikhlaskan gitu ya. Ya tinggal nunggu arah MA 200 menghadap ke atas, targetnya itu di angka 7.125 ataupun di angka 6.905 ya. Itu target untuk 15 menitannya. Tapi untuk day trade-nya harus tunggu konfirmasi MA 10-nya berada di, tapi ini karena sudah mulai bagus teman-teman. Jadi maksimal aman banget di 5175, tapi kalau maksimal amannya di 4810 aja. Bandar lokal pun cenderung bagus per hari kemarin ya. Kita cek bandar lokalnya siapa yang masuk. Untuk bandar lokal ada si BB juga sama-sama ya. Tadi si TIN diambil sama si BB, nah si Info pun ngambil di BB juga. Oke, target yang terdekatnya di 5.900 aja teman-teman ya. Saya kasih tanggal 25.05.26 ya, ini tanggal terbarunya. Oke, sudah bagus ya pungutannya. Lanjut ke BP diakumulasi sama Poren juga. Kita cek per hari ini dulu ya, per hari kemarin ya. Nah, BP bandar lokalnya ada si XL, ada XL, ada IP, CP sudah masuk. Nah, Poren sudah masuk 18,7 miliar. Itu baru masuk si BP itu tanggal 19 Mei. 19 Mei bandar Porennya baru masuk. Kita cek untuk Porennya ada si CC AKBK JP-nya, JP keluar di sini nih. Nah, secara TA masih belum teman-teman ya, baru konfirmasi kita cek nanti 15 menitan. Nah, untuk bandar lokalnya sejak tanggal berapa nih? Tanggal 20-nya ya. Jadi sehari setelahnya bandar lokalnya ngambil. Tanggal 20-nya ada si II ya sama si CP ini. MG pun sudah mulai masuk. Nah, kalau teman-teman ingin trading cepatnya 5 menitan, 15 menit teman-teman ya. Ambil 15 menit. Kalau sudah masuk syarat, teman-teman silahkan aja. Sudah masuk syarat ya. Tapi targetnya di MA 200 ya. Jangan jauh-jauh dulu, kecuali kalau dia ngebreak MA 2 silahkan aja. Area supportnya di angka 159 itu untuk 15 menitan. Untuk day trade-nya belum saatnya masuk day trade ya, sabar dulu teman-teman. Tunggu sampai betul-betul terbentuk MA 10 di belakangnya menuju ke atas. Trennya masih oke, masih uptrend, masih bagus. Cuman ini sebagai tanda penurunan teman-teman waspada aja ya di 158-nya.
Kalau jebol level situ maksimal turun berarti di level 172 ya. Kalau 172 masih di situ masih aman. Kalau sudah jebol 159-nya sampai ke level 148 patut diwaspadai dia dekat dengan MA 200. Walaupun trennya masih oke tapi sudah terlihat jelas dia dekat dengan MA 200. Tunggu sabar dulu sampai ketemu lagi MA 10 di bawah kanan menuju ke atasnya, mungkin teman-teman bisa entry di situ. Karena bandar lokal sama si poin pun sudah masuk kembali ya. Lumayan lah teman-teman. Targetnya mungkin di bawah harga tertinggi sebelumnya aja dulu di 264 atau yang terdekatnya di 204. Oke, teman-teman untuk BP gitu ya. Lanjut ada Indi. Indi masuk lagi ke radar foreign hari ini. Hari kemarin ya. Ini tanda kenaikan sudah mulai disentuh ya, saya hapus aja. Nah, ini dia belum bikin support teman-teman ya, karena belum menyentuh MA10, tapi untuk 15 menitan bagaimana? 15 menitan masih oke ya. Targetnya di MA 200 di 2830 atau ada sini lah enggak? Nah, level sini, level sini. Harus break level sini dulu ya. 2560 harus di break enak sih teman-teman dengan area supportnya di 2210. Jangan sampai coba kalau dia turun ke maksimal aman 2370. Itu masih posisi aman. Nah, untuk daya trade kan belum saatnya. Sabar dulu walaupun foreign sudah ngambil banyak, tapi teman-teman harus sabar dulu. Kenapa? Karena MA10-nya belum terbentuk. Biarkan MA10-nya terbentuk dulu, nanti mungkin di sini ada gap, ada 2 nih, teman silahkan aja. Yang terdekatnya di angka 2920, itu ada si kepala merah di situ. Lebih baik sabar dulu, tunggu betul-betul MA10 bakal menuju. Kenapa? Karena bandar foreign-nya memang ngambil nih bandar lokalnya yang jualan. Ya. Kalau kita cek yang terakhir deh, tanggal 18 Mei. 18 Mei-nya untuk si foreign-nya bagaimana? Kita cek foreign. Ada si AKBK ya JP-nya keluar, tapi si AK sama si BK CC-nya bagus pungutannya teman-teman. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Cuman untuk bandar lokalnya ternyata ada pembuangan, tapi kita lihat siapa yang ngambil ya. URX kebuang, KI ngebuang, cuman ada si retail PD ya, sama si Ajet JPMG pun sudah masuk ya walaupun sedikit, tapi lumayan lah. Untuk kalangan bandar ya 1,6 miliar lumayan. Maka tunggu sabar dulu. Tunggu sampai terbentuk MA10 di bawah menuju ke atas, targetnya mungkin di bawah harga tertinggi sebelumnya, teman-teman bisa ke level 3280 atau yang terdekatnya 2920. Untuk 15 meter masih aman. Lanjut ke emiten berikutnya ada XL. XL. XL itu mau dihitung harga wajah tapi lupa mulu teman-teman. Baru kuartal 4 ya. Kuartal 3, kuartal 4-nya si XL ini EPS-nya negatif. Nah, ini tanda penurunan yang saya bikin dilewatin dengan baik. 1, 2, 3 ya, 3 tanda penurunan. Ini belum bikin support. Nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, di sini aja di bawah MA 200. Karena kan baru mantul 250526 dengan pungutan bandar foreignnya sih masih oke ya, kemarin terbarunya di sini nih. Dari mulai tanggal 18 Mei. Kita cek tanggal 18 Mei untuk bandar foreignnya siapa yang masuk. Ada si TP ya, CCYU, BKAK pun sudah mulai masuk. Lanjut untuk bandar lokal terus ngambil ya sejak tanggal 20 Februari ini. Memang waktu tanggal kemarin tanggal 22 bandar lokalnya keluar, tapi kita dulu ya, siapa dulu yang keluarnya? Ternyata PDYJLG yang keluar sebagai market maker. Tapi sini nih, BK lokal sama ZW lokal masuk ya. Berarti kan ini ada siasat teman-teman ya. Untuk si XL lihat 15 menitan aja. Kan untuk daya trade-nya belum masuk syarat. Untuk 15 menitan sudah masuk syarat tapi dia bikin gap, waspada ya. Kalau dia nutup gap dulu di angka 2700 kan 15 menitan ini. Itu masih posisi aman, yang tidak aman itu ketika jebol 2590. Udah cut loss aja karena posisi lagi downtrend ya di sini nih, lagi downtrend. Karena MA200 berada di atas kan. Tapi untuk daya trade-nya sabar dulu ya karena belum terbentuk MA10 karena menuju ke atas. Mungkin nanti targetnya di bawah MA200 aja dulu teman-teman ya. Tapi foreign per tanggal 22 terakhir kemarin Jumat sudah mulai mengut lagi. Sip ya. Cuman secara hitung-hitungan kuartal 4-nya negatif. Tapi kalau nanti saya lihat lagi positif, kuartal 1-nya kita bahas lagi. PGO. Nah, PGO kalau nggak salah ada yang nanyain deh PGO deh.
PGO. Nah, ini PGO juga diakumulasi. Cuma dia jebol support teman-teman di sini nih. PGO jebol support. Nah, ini sudah ada dorongan. Foreign baru masuk lagi 2,4 miliar. Si Foreign ini baru dimasuk lah ya. AKCC yang masuk untuk domestiknya pun masih keluar nih, ya masih dikuasain sama teman-teman kita. Jadi santai aja, tapi Foreign sudah mulai masuk ya. Untuk 15 menitannya bagaimana? Nah, 15 menitan tinggal nunggu dia menghadap ke atas aja MA10-nya dengan area supportnya sedikit di sini nih, di 910. Jadi biarkan dia dikunci dulu MA10 menghadap ke atas dengan target MA200 980 atau di bawahnya di 970. Itu targetnya untuk 15 menit. Tapi untuk day trade-nya belum saatnya ngambil ya. Sabar dulu sampai ketemu lagi MA10-nya di bawah kanan dan menuju ke atas. Karena Foreign baru ngambil, emang si Bana Lokal sudah ngambil sejak tanggal 12 Mei. Kita cek deh. 12 Mei ini si Bana Lokalnya siapa yang ngambil? Kita cek bandar lokal, ada si HP sama si BB. Jadi bandar lokal itu sudah ngambil nih. Memang kemarin ada pembubaran 3 hari, tapi HP BB masih ada di atas. Di 2 broker teratas lah. Walaupun CP-nya memang keluar sampai 10 miliar, YPF pun lumayan keluar. Makanya sabar dulu. Dia baru di bawah support juga kan si PGO ini. Tunggu sampai betul-betul MA10 menunjukkan. Karena harga wajarnya di 1.200 sama 1.300 ya, berarti kan di bawah MA2 saya pikir ke level sini bisa terjadi lagi. Atau biasa kan lagi downtrend nih, berarti harga tertinggi sebelumnya. Nah, jangan sampai lepas ini aja nih targetnya nanti. Di bawah harga tertinggi sebelumnya bisa ke level 1020 dulu ya. Cuman ya saatnya sabar dulu ya, tunggu konfirmasi MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Jangan teman-teman coba ngambil untuk day trade-nya kalau belum terbentuk. Tapi kalau untuk 250526. Tapi untuk 15 menitan bagus teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa saya berikan untuk emiten yang sedang diakumulasi sama asing ya. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi, tetapi teman-teman ini sebagai informasi yang bisa saya berikan buat teman-teman buat kemarin hari Jumat ya. Sekarang hari Senin tanggal 25. Nah, mudah-mudahan itu sebagai informasi buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi ini informasi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih untuk pagi hari ini. Selamat berjuang teman-teman dan ciao.